Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syuki Hasani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Baik, yang pertama pemilihan studi kasus. Di sini saya memilih studi kasus pertama, di mana sebuah usaha roasting dan resto kopi ingin membuat aplikasi pemesanan kopi secara online. Yang dibayangkan oleh pemilik usaha, salah satunya adalah situasi seperti berikut ini. Pertama, pelanggan menekan tombol bayar, kemudian satu pesanan memicu banyak proses berbeda antara lain pembayaran diverifikasi, stok bahan dikurangi, barista outlet diberi notifikasi, poin loyalitas konsumen ditambahkan, struk dikirim via email atau WhatsApp, dan data pesanan dikirim ke modul analitik penjualan. Tim marketing sering menambahkan reaksi baru, misalnya kirim voucher jika ini pesanan ke 10 pelanggan, tanpa mau menunggu tim inti mengubah kode checkout. Baik, langsung pada soal pertama, di mana tentukan satu pola arsitektur yang paling sesuai untuk studi kasus ini. Saya memilih pola arsitektur event-driven arsitektur dengan publish subscribe pattern, menggunakan message broker, misalnya RabbitMQ, Kafka atau AWS, NSS atau SQS, sebagai perantara antara produser, yaitu modul pembuat pesanan, kita sebut di sini produser, dan banyak konsumer, modul-modul reaksi. Kemudian, soal kedua, berikan justifikasi dengan merujuk secara eksplisit pada requirement, FR atau NFR atau constraint yang mendukung pilihan saya. Dari sisi NFR, yang pertama misalnya beban fluktuatif lonjakan 20 kali saat promo. Message broker menyediakan buffering atau queuing sehingga lonjakan pesanan ditampung di antrian dan diproses sesuai kapasitas konsumer. Dapat di scale horizontal per konsumer, bukan membuat request pelanggan gagal. Kemudian, kegagalan satu proses tidak boleh menggagalkan pemesanan. Karena publish bersifat fire and forget dari sisi produser, jika layanan analitik down, event tetap tersimpan di queue dan tidak memengaruhi konfirmasi pesanan. Yang ketiga adalah loose coupling. Produser dan konsumer hanya terikat pada kontrak event, bukan pada implementasi satu sama lain. Pada sisi constraint, misalnya eventually konsistensi dapat diterima, sejalan dengan sifat asinkronus EDA, di mana loyalty atau analitik terupdate beberapa saat setelah pesanan, bukan real time. Soal ketiga, gambarkan diagram komponen dari arsitektur yang saya usulkan beserta alur data utamanya. Ini adalah diagram yang saya buat. Kemudian ini alur data utama dari diagram tersebut. Pertama, pelanggan tekan bayar, kemudian akan masuk ke order service menyimpan pesanan, sinkron, respon cepat ke pelanggan. Kedua, order service nge-publish satu event, order confirm ke message broker, lalu langsung mengembalikan respon pesanan konfirmasi ke pelanggan, tidak menunggu proses turunan. Ketiga, ada setiap konsumer memproses secara independen dan asinkron. Jika satu gagal, misalnya analytic down, broker bisa retreat tanpa mengganggu konsumer lain atau proses order awal. Yang keempat, ada menambah reaksi baru, misalnya voucher pesanan ke-10 dari satu pelanggan tersebut. Deploy konsumer baru yang subscribe ke event yang sama, tidak menyentuh order service-nya. Yang keempat, ada sebutkan satu pola alternatif yang mungkin dipertimbangkan, lalu jelaskan mengapa pada pola tersebut kurang sesuai. Di sini saya menyarankan pola orchestration atau synchronous request, respon, layered, microservice dengan REST langsung dan dikendalikan satu orchestrator. Dalam pendekatan ini, order service secara eksplisit memanggil satu persatu layanan via REST API dan menunggu masing-masing selesai. Mengapa kurang sesuai? Pertama, ada tie coupling. Order service harus tahu dan memanggil semua konsumer secara langsung, yang dimana bertentangan dengan requirement loss coupling dan tambah reaksi baru tanpa ubah model checkout. Setiap penambahan reaksi baru berarti mengubah kode orchestrator. Kedua ada latensi menumpuk. Jika semuanya sinkron, pelanggan harus menunggu 6 atau lebih proses selesai sebelum mendapat konfirmasi, bertentangan dengan requirement bahwa proses turunan boleh selesai beberapa detik kemudian. Yang ketiga, kita akan sulit menghadapi lonjakan beban. Tanpa buffering dan antrian, lonjakan 20 kali akan langsung membebani seluruh chain layanan secara bersamaan. Hal ini dapat berisiko dengan downtime-nya menyeluruh saat promo.
Padahal ini justru momen yang paling kritis di bidang bisnis. Trade-off-nya, orchestration sinkron lebih mudah untuk debugging dan tracing alur end-to-end-nya. Sedangkan ADA lebih unggul dalam skalabilitas, resiliensi, dan fleksibilitas ekstensi yang justru menjadi prioritas utama pada studi kasus kopi kita ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.